Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Rini di Yoga Bersama Rini, dan hari ini teman-teman kita akan latihan 15 menit untuk melatih core muscle kita. Core muscle itu apa? Kalau misalnya di dunia olahraga atau di dunia bergerak, kita biasanya sering dengar bahwa core muscle itu biar perutnya kotak-kotak, biar perutnya bagus gitu ya. Sayangnya core muscle tidak hanya di bagian depan yang membuat perut kotak-kotak itu, tapi juga di sepanjang atau di selingkaran perut kita, di area pinggang, di area perut, di bawah rusuk. Jadi selingkaran ini disebut dengan core muscle. Untuk teman-teman yang punya gejala sering sakit pinggang, HNP, saraf kejepit, atau merasa bahwa perlu mengencangkan atau menguatkan core muscle, ini adalah latihan kita hari ini. Kenapa saraf kejepit, sakit pinggang dan lain-lain perlu menguatkan core muscle? Ya karena core muscle adalah otot yang menyangga bagian ini. Karena bagian ini adalah ruang kosong yang ada hanya spine. Jadi spine-nya dari rusuk yang terakhir, yang ke-12 sampai ke bawah udah nggak ada lagi. Dari rib cage sampai ke panggul kosong, hanya ada tulang belakang yang kalau di bahasa anatomi mereka sebutnya lumbar. Nah, bagian inilah yang sering kena sakit pinggang atau saraf kejepit. Oleh sebab itu teman-teman, apa yang bisa kita lakukan untuk menghindari, mencegah, atau bahkan meringankan gejala sakit pinggang adalah dengan melatih perut kita, melatih sekitar core muscle kita. Sebelum kita mulai teman-teman, ada satu hal penting yang harus saya sampaikan. Caranya bagaimana kita aware atau kita paham kita sudah melakukan posisinya dengan baik dan benar. Karena kalau latihan perut, apapun latihan perutnya, kita lakukan dengan kurang tepat, bukannya kita menyembuhkan sakit pinggang kita, malah kita menambah. Jadi teman-teman boleh perhatikan dulu, ada yang namanya tilt in dan tilt out atau tilt back. Atau dalam bahasa bergerak, mereka biasanya bilang dengan anterior tilt atau posterior tilt. Yang akan kita lakukan adalah, teman-teman boleh pegang pinggang. Biasanya ketika kita tiduran seperti ini akan ada celah di bawah lower back-nya. Di area lower back-nya itu ada celah. Kita mau lower back-nya itu harus menempel semuanya ke matras. Teman-teman pegang pinggang, angkat pinggulnya naik seperti membawa pinggulnya naik ke atas. Pelan di sini, turunkan pinggulnya ke bawah. Nah, posisi ini tulang ekornya masuk, perutnya itu akan memendek, otot perut depannya akan memendek sehingga akan bekerja maksimal. Lagi kita ulang, pinggulnya dibawa ke atas, pinggulnya dibawa ke bawah. Yang di bawah yang teman-teman harus pertahankan. Kita mulai, teman-teman stay di sini. Inhale, exhale dulu. Nyamankan pelan, boleh gerak-gerak sedikit, mau twisting dulu boleh ke kanan dan ke kiri. Kemudian letakkan kembali telapak kakinya di matras. Seperti tadi, pinggangnya tekan ke lantai, tidak ada celah di antara lower back dan matras. Semuanya menempel. Angkat lututnya 90 derajat ke atas, jaga si pinggangnya tetap di matras menempel. Tarik nafas di sini, angkat kakinya naik. Up. Untuk teman-teman yang kaku bagian paha belakang, biasanya di sini bergetar-getar, teman-teman boleh rilekskan sedikit dengan cara menggerak-gerakan ke atas dan ke bawah, ditekuk lututnya dulu. Sambil teman-teman aware, si bagian lower back-nya harus menempel semuanya di matras. Angkat lagi ke atas, tekan pinggangnya ke lantai, tarik nafas, angkat kepalanya naik, angkat dadanya naik. Kalau lehernya nggak nyaman, sanggah dengan telapak tangan, bawa di belakang lehernya. Hold sebentar. Perut memendek, perut menghangat, kakinya boleh rileks saja. Tidak perlu terlalu kencang ke atas karena kita mau suruh si perutnya kerja keras. Kalau misalnya kakinya kita dorong ke atas, biasanya pahanya juga akan bekerja. Jadi biarkan si perutnya saja, kakinya boleh rileks. Stay sebentar di sini. Smile. Tarik nafas panjang, buang nafas pelan. Very good. Inhale, boleh putar-putar pergelangan kaki. Exhale. Pada saat melakukan gerakan ini, pastikan dagunya tidak terlalu naik gitu ya. Boleh bayangkan di bawah dagu ada
bola tenis atau buah jeruk. Jadi ada space di antara dagu dan dada. Tahan, tarik nafas, jangan turun. Stay sebentar, hold. Biarkan perutnya menghangat. Inhale, exhale, kita boleh turunkan kaki sebelah kanan. Pelan-pelan ke bawah, up lagi naik ke atas. Good. Inhale, exhale, turun. Inhale naik, exhale turun. Inhale up, ingat ada buah jeruk di bawah dagu. Exhale turun. Inhale up, exhale turun. 2 kali lagi, inhale up, exhale turun, inhale up, dan exhale turun. Teman-teman boleh tahan di sini, boleh sedikit menendang ke depan, tekuk lutut, tarik lutut yang ini ke dada, tarik lutut kirinya ke dada dan tahan. Tarik nafas panjang, panas. Buang nafas pelan. Very good. Inhale, exhaling slowly. Bawa lagi ke depan dada dua-duanya, bawa lututnya sejajar sama pinggul. Angkat lagi kakinya naik ke atas. Tahan di sini, kita akan lakukan sisi sebelahnya. Kakinya boleh relax yang sebelah kanan, turun naik di kaki sebelah kiri. Tarik nafas, buang nafas, turunkan kaki ke bawah. Up, naik lagi ke atas. Exhale, turun. Good. Inhale up. Exhale. Inhale up, jaga pinggangnya, tekan ke lantai. Exhale, turun. Inhale up. Pelan, exhale turun. 3 kali lagi naik ke atas, tarik nafas, buang nafas, turunkan. Inhale naik, exhale turun. Inhale up, exhale turun, dan tahan. Lutut kanannya tarik ke dada, kaki yang kirinya boleh tendang sedikit ke belakang dan tahan. Atau ke depan ya, dorong ke arah depan. Stay, hold, tarik nafas, panas. Tahan, and then cukup. Kembalikan lututnya ke tengah, tiduran di matras, boleh peluk lutut depan dada. Relax sebentar, hold, inhale, dan exhale. Tarik nafas, buang nafas, very good. Kembali, 90 derajat, angkat kakinya boleh, tangannya bawa lagi ke belakang, atau kalau nyaman teman-teman boleh stay di sini. Kalau lehernya bisa terasa rileks, bisa nggak terlalu tegang. Angkat dadanya lagi, tangannya bawa ke samping kaki dan tahan. Tungkai kaki boleh rileks. Kita kuatkan sedikit perut bagian atas. Hold di sini. Tarik nafas panjang. Buang nafas pelan, up lagi sedikit. Inhale, exhale, di bawah dagu ada bola. Inhale, exhale, tahan, smile. Tekan pinggangnya ke lantai, tarik nafas panjang, bagus. Buang nafas perlahan. Inhale slowly, exhale release pelan. Turun lagi ke bawah, boleh gulingkan ke kanan dan ke kiri. Tarik nafas panjang, buang nafas. Lagi kita ulang. Lutut sejajar sama panggul, kakinya angkat naik 90 derajat, tungkai kakinya relax. Kepalanya naik up, tangannya di samping kaki, badannya boleh lebih naik lagi. Kalau lehernya tegang, boleh sanggah kepalanya. Up lagi, boleh sedikit lebih tinggi. Dan smile. Dan tahan. Teman-teman jaga si pinggangnya ditekan ke lantai. Perut depannya memendek. Angkat dada lebih tinggi, di bawah dagu ada buah jeruk. Stay sebentar di sini, tungkai kakinya relax. Tarik nafas, buang nafas, hold. 3 nafas panjang lagi. Up lebih tinggi. Inhale. Exhale slowly, saya juga getar-getar. Inhale up, exhale slowly, very good. Again, inhale up, exhale release. Panas perutnya. Gulingkan ke kanan dan ke kiri. Kita bergerak sedikit. Teman-teman boleh lihat dulu atau mau langsung lakukan juga boleh. Kakinya lurus ke depan. Kita bergerak sedikit lebih banyak. Kaki kanan angkat, tangan dua-duanya naik ke atas kepala. Inhale. Exhale, angkat badan, peluk lutut, cium lututnya. Inhale, angkat lagi naik kaki, tangannya di atas kepala. Exhale, tangan turun, kaki turun. Sisi kiri, angkat kaki kiri naik ke atas, tangannya naik ke atas kepala, tarik nafas.
Buang nafas, peluk lutut, cium lututnya. Inhale, kakinya naik, tangannya ke atas. Exhale, turun tangan, kaki turun. Lagi sebelahnya. Inhale, kaki kanan naik, tangan naik ke atas kepala. Exhale, peluk lutut, cium lututnya sebentar, dorong lagi kaki ke atas. Kalau misalnya nyaman lurus, boleh luruskan. Exhale, turunkan tangan, turunkan kaki. Kiri naik, inhale, tarik nafas, tangannya ke atas. Exhale, tekuk lutut, cium lutut, kepalanya naik. Up lagi naik, inhale, tarik nafas. Exhale, turun kaki, tangan turun. Kaki kanan naik ke atas, tarik nafas, tangan naik ke atas kepala. Buang nafas, cium lutut, tarik dadanya ke arah paha. Inhale, kaki naik, tangan naik ke atas. Exhale, turun dua-duanya ke bawah. Inhale, kaki kiri naik ke atas. Exhale, cium lutut, peluk lututnya. Inhale, kaki naik, tangan naik ke atas kepala. Exhale, turun kembali ke bawah. Up sebelah kanan, inhale. Exhale, peluk. Inhale, naik lagi. Exhale, turunkan ke bawah. Inhale, naik ke atas. Exhale, peluk. Inhale, up. Exhale, turun. Sekali lagi masing-masing sisi. Inhale, kanan naik. Exhale, peluk. Inhale, up. Exhale, turun. One more. Inhale, naik. Kiri. Exhale, peluk lutut kirinya. Inhale, tendang kaki ke atas, tangan naik ke atas kepala. Exhale, turun. Very good. Sebentar boleh diam dulu. Nikmati dulu hangat di badannya. Tarik nafas dan buang nafas pelan. Oke, boleh peluk lutut, kemudian gulingkan ke salah satu sisi, lalu bangun duduk. Atau kalau teman-teman mau challenge sedikit, boleh simpan si telapak tangannya sedikit di bawah pinggul. Kakinya luruskan, angkat naik ke atas, up. Pelan sambil diturunkan kaki sambil badannya bangun. Oke, very good. Kita akan kembali melatih perut di elbow plank. Bawa di tabletop position. Sikunya turun ke bawah. Sikunya sejajarkan dengan bahu, jadi lebarnya selebar bahu. Posisinya berada di bawah bahu sikunya. Jari-jari tangannya boleh kunci kepal, kemudian tekan ke arah lantai. Pinggulnya bawa ke belakang. Kita mulai dengan posisi pinggul dari bawah. Jejak jari kaki, roll bahunya ke belakang. Rasakan bagian dadanya memanjang, terasa banyak space. Jadi jangan dijepit, jangan dipendekkan. Banyak space di area dada. Leher memanjang, terasa nyaman. Roll bahu, jejak jari kaki, kita angkat dari perut dulu. Tarik perutnya masuk ke dalam. Gerakannya seperti yang tadi, kalau teman-teman ingat pinggulnya yang kita lakukan pada saat tiduran di matras, kita akan lakukan hal yang sama. Pinggulnya bayangkan saja tiduran di matras, jadi tarik masuk tulang ekornya, pusarnya masuk ke dalam, jauhkan bahunya dari telinga, angkat pinggulnya naik, dan tahan. Di sini aja saya langsung getar-getar, stay. Kalau getar-getar, kalau panas perutnya berarti melakukannya sangat tepat. Stay, hold, tarik nafas, buang nafas, tarik lagi pusarnya masuk. Inhale, exhale, nikmati sejenak. Tarik nafas panjang, buang nafas perlahan. Very good. Tekan lagi, bahunya menjauh lagi, dadanya menjauh dari lantai. Lihat ke depan. Tarik pusarnya masuk dan tahan. Oh, panas di bagian perut. Stay. Hold. Inhale slowly. Exhale pelan. Tarik nafas. Buang nafas perlahan. Putar badan menghadap ke sebelah kiri. Putar. Lututnya langsung ditumpuk saja. Tangannya masih di sini. Tangannya di pinggang. Angkat pinggulnya naik up. Dan tahan, stay. Untuk teman-teman yang merasa bahwa kayaknya terlalu ringan, kakinya boleh luruskan ke depan, boleh ditumpuk atau boleh berhadapan seperti ini. Kemudian tahan, stay.
Pilihannya ada 2 atau 3 ya. Jadi boleh ditumpuk, boleh turunkan lutut, atau kakinya di depan. Pilih mana yang terasa, di sini ototnya lebih bekerja dibandingkan menahan rasa tidak nyamannya. Stay. Angkat pinggulnya tinggi up, tahan, smile, inhale, exhale, hold the pose. Tahan sejenak, and then release, cukup. Oke, kembali ke bawah. Kita lakukan sisi sebelahnya. Putar badan menghadap ke sebelah kanan, lututnya boleh ditumpuk seperti ini, atau luruskan ke depan, atau ditumpuk kakinya, tangannya di pinggang, badan menghadap ke sebelah dan tahan. Stay. Tarik nafasnya panjang, hold. Buang nafas perlahan, smile. Tarik nafas, inhale, exhale. Buang nafas perlahan, angkat lebih tinggi. Tarik nafas panjang. Buang nafas pelan. Inhale slowly. Exhale, release. Kembali ke bawah. Turunkan pinggul. Boleh tumpuk tangannya, istirahat sebentar. Taruh dahinya di tumpukan tangan. Hold di sini. Bernafas. Kembali inhale. Rasakan tubuhnya bergerak mengambil nafas. Rasakan perutnya yang menyentuh lantai atau berlawanan dengan lantai. Bergerak. Mengembang. Buang nafas, rasakan kembali mengempis. Inhale. Dan exhale. Cukup. Boleh kita melatih lagi bagian core muscle yang bagian punggung belakang. Hanya mengangkat kaki belakang saja. Tapi rasanya biasanya lumayan pedas ya. Kepalanya rileks, teman-teman boleh letakkan kembali dahinya di matras. Angkat pelan, jadi kakinya boleh panjangkan dulu ke belakang. Bayangkan semua ototnya teman-teman panjangkan. Tarik ke belakang. Lalu angkat pahannya naik ke atas dan tahan. Stay di sini. Kalau misalnya tulang panggulnya sakit atau bagian perut depannya nggak nyaman, teman-teman boleh sanggah sesuatu atau support dengan sesuatu yang lebih lembut atau lebih tinggi mungkin. Lalu angkat up dan tahan. Stay di sini. Kaki belakang, pinggang, bokong juga kena. Tahan sejenak, tarik nafas. Bokong atau otot gluteus, kadang-kadang nggak nyaman bilang bokong. Otot gluteus, kemudian otot paha belakang atau hamstring itu juga salah satu biasanya kalau dia lemah atau dia terlalu tight, terlalu kaku, juga menyebabkan kita sakit pinggang. Jadi dalam hal ini kita menguatkan, karena di latihan lain, di latihan yoga, di video-video yang lain sudah banyak sekali meregangkan bagian paha belakang. Stay di sini, angkat lebih tinggi, jangan turun ke bawah. Tarik nafas panjang, buang nafas pelan. Kalau getar-getar berarti benar melakukannya. Smile, tarik nafas, buang nafas, panjangkan lagi, naik up, and then cukup, rilis, turunkan ke bawah. Kalau sudah sering melakukan akan terasa hangat, tapi kalau baru melakukan pasti rasanya nggak nyaman banget gitu. Normal, wajar. Saya waktu awal-awal juga rasanya pengen marah sama guru saya. It's okay, normal-normal saja. Kita akan kembali menguatkan core muscle. Kita akan mengangkat tubuh bagian atasnya. Kalau tadi yang bawah, sekarang yang atas. Tangannya simpan di belakang kepala. Kalau misalnya di sini teman-teman kepalanya jadi terlalu tunduk ke bawah, tangannya boleh luruskan saja ke depan atau kaktus. Pilih manapun yang nyaman. Angkat dadanya naik, angkat tangannya naik, dan tahan. Bayangkan kita Superman mau terbang. Stay. Angkat dada tinggi, perut tekan ke lantai, pahanya kuat, kencang. Menekan ke arah lantai, punggung kakinya naik lagi, bahunya atau dadanya ke atas, tahan. Roll bahunya ke belakang, tahan di sini. Stay, tangannya boleh dimanapun, di sini boleh, lurus boleh, kaktus boleh. Stay, tahan, smile, hold the pose, inhale, exhale,
Nafas pendek-pendek wajar karena perutnya ketekan. Inhale up, exhale tahan. Up lagi, inhale, exhale, bagus. Cukup turunkan ke bawah. Telapak tangan tumpuk, dahi di atas tumpukan telapak tangan. Kembali nikmati, rasakan sensasi setelah bergerak. Tarik nafas panjang, buang nafas perlahan. Good. Inhale, exhale. Kita akan lakukan sekali lagi dengan kombinasi kaki diangkat dan dadanya diangkat. Tangannya di samping seperti kobra boleh, atau kaktus seperti ini. Angkat dadanya naik up, angkat lengannya naik up, angkat pahanya panjangkan ke belakang, and then stay. Hold di sini, tarik nafas. Tangannya boleh seperti ini, boleh ke samping, boleh pilih manapun yang nyaman. Hold. Jauhkan bahu dari telinga, lehernya tetap rileks. Kalau misalnya melihat terlalu ke depan nggak nyaman, boleh lihat sedikit ke ujung matras depan. Angkat lagi dadanya tinggi, panjangkan lagi kakinya. Hold di sini. Tarik nafas panjang. Very good. Buang nafas. Saya juga ngerasain pedes. Jadi teman-teman gak sendiri. Inhale up lagi naik. Exhale release. Cukup turunkan dada. Tumpuk tangannya. Dahinya ditumpukan tangan. Hold. Inhale panjang lembut. Exhale. Inhaling slowly. Exhale perlahan. Bawa badannya ke child pose. Mundur pinggulnya ke belakang. Satukan ibu jari kaki. Lututnya boleh dibuka selebar pinggul atau selebar matras. Tangannya ke depan. Biarkan dahinya istirahat di matras. Hold di sini. Bahkan tumpuk tangan boleh. Letakkan dahi di tumpukan tangan. Teman-teman, kalau tubuh kita memberikan sinyal sakit, entah itu di pinggang, entah itu di leher, artinya si tubuh minta diperhatikan. Cuman terkadang kita perhatikan dengan cara, oh berarti harus minum obat nih, atau oh berarti harus segera ke dokter. Itu benar, itu tidak apa-apa dilakukan. Tapi hal yang lain yang perlu teman-teman perhatikan adalah mungkin tubuhnya butuh dilatih atau butuh bergerak. Nah, latihannya seperti apa? Teman-teman juga perlu mencari tahu sehingga tidak salah latihan, tidak menyebabkan lebih sakit dan memperburuk keadaan di tubuh kita. Slowly come up. Ada satu lagi latihan perut yang menurut saya mudah, efektif, dan aman untuk dilakukan. Ini saya pelajari dari biomechanical yoga. Teman-teman boleh turun lagi atau tiduran lagi ke matras. Peluk lututnya depan dada, gulingkan ke kanan ke kiri. Setelah tadi kita latihan biasanya cukup tense, terutama untuk teman-teman yang punya kecenderungan lordosis di mana panggulnya tilting ke depan sehingga bagian tulang ekornya sangat menonjol ke belakang. Ini akan cukup terasa intens. Jadi boleh nyamankan dulu, gulingkan ke kanan dan ke kiri. Letakkan kembali telapak kaki di matras. Kita lakukan hal yang tadi, pinggangnya ditekan ke lantai sehingga tidak ada celah di antara lower back dan matrasnya. Semuanya menempel di matras. Kakinya diangkat, tungkai kakinya rileks. Kakinya tidak kerja sama sekali, nyaman saja. Lututnya dibawa sejajar dengan panggul. Dorong perutnya ke arah dalam. Teman-teman tahan di sini sekitar 2 menit. Nah, kalau punya waktu yang panjang, punya waktu lebih untuk latihan, lakukan sekitar 5 kali repetisi setiap hari. Kalau misalnya teman-teman punya sakit pinggang dan lain-lain, karena ini bagus banget. Saya juga kemarin-kemarin cukup sering mengalami sakit pinggang karena biasanya habit ya, antara kebiasaan kita duduk atau kebiasaan kita berdiri sehingga membuat struktur tulang kita cenderung ke arah tertentu, akhirnya kita jadi sakit gitu pinggangnya. Nah, saya lakukan ini dan alhamdulillah puji Tuhan membaik sakit pinggangnya, atau saya merasa lebih nyaman di area pinggang ketika berdiri, duduk, dan melakukan aktivitas.
dorong si lututnya harus sejajar sama pinggul. Kalau terlalu maju nggak akan kerasa. Jadi harus dorong si lower back, area tulang belakang bagian bawah harus menempel di matras. Perutnya tekan, pinggangnya tekan ke lantai. And then stay. Mungkin sekitar 1 menit lagi teman-teman. Hold di sini. Ingat, lakukan setiap hari. Gerakannya simple saja. Cukup aman, tidak terlalu banyak gerakan yang masif. Lakukan latihan biar tubuhnya makin oke. Feels good. Kalau badan kita nyaman, otomatis pikiran kita juga akan less worry, tidak terlalu khawatir akan apapun di badan kita. Sambil saya cerita, sambil saya ngoceh, teman-teman tahan. Stay. Kadang-kadang suka mencari topik, mau ngoceh apa ya sambil nahan kayak gini. Hold sejenak. Kadang-kadang saya sambil main handphone. Cuman kalau main handphone kan tangannya memegang ya. Kadang-kadang kalau kita keselimpet dikit sambil garuk atau ngapain, bisa jatuh si handphonenya ke muka. Nah itu lumayan rasanya, apalagi kalau handphonenya yang berat. Jadi be careful, apapun teman-teman bisa lakukan sambil dengerin musik mungkin. Hold sejenak. Dorong lagi, saya juga suka lupa, suka maju si lututnya. Jadi teman-teman aware lagi, dorong lagi, tekan lagi perutnya, pinggangnya tekan lagi ke matras. 5 nafas panjang lagi teman-teman. Kalau misalnya menahan sambil bermeditasi, quote and quote, artinya teman-teman menikmati nafas, berdiam diri sejenak, mungkin sambil dengerin musik yang memang mengiringi dengan sangat lembut, piano atau apapun, mungkin akan lebih maksimal latihannya. Stay. Inhale, exhale, dorong lagi lututnya sejajar pinggul, luruskan lagi, tekan lagi si perutnya ke bawah, pinggangnya tekan lagi ke arah lantai. Hold, tarik nafas. Begini aja sebenarnya getar-getar ya, kalau melakukannya tepat. Inhale, exhale, release. Cukup. Oke, rilekskan. Teman-teman boleh buka kakinya lebar. Jatuhkan ke kanan dan ke kiri lututnya secara bergantian sehingga rileks area panggul. Kadang kalau kita latihan perut, panggul atau pangkal paha itu suka nggak nyaman karena perutnya nggak biasa kerja, tiba-tiba disuruh kerja, akhirnya dia minta tolong lah sama kaki. Nah kakinya juga biasanya akhirnya nggak nyaman. Salah satu rilisnya adalah dengan cara seperti ini. Kalau teman-teman melakukan pose kemudian merasakan sakit, merasakan gak nyaman, silahkan tinggalkan pesan di kolom komentar. Dengan senang hati akan aku jawab. Atau kurang misalnya, teman-teman boleh ulang lagi dari awal. Repeat mungkin sekitar 3 kali. Mengulang latihan dari awal sampai akhir yang tadi sehingga maksimal latihannya. Oke, mari kita peluk lutut di depan dada, gulingkan ke salah satu sisi, kemudian duduk kembali di matras. Very good. Dan buat teman-teman, kalau tips lainnya sebelum kita tutup latihan kita, lakukan latihan ini untuk menstimulasi perut dengan lebih dalam. Saya merasa ketika saya melakukan ini di pagi hari sebelum saya makan apapun, hanya baru minum air putih, itu menstimulasi perut saya lebih lama. Jadi ketika nanti saya makan siang atau sepanjang hari saya makan apapun, akan lebih cepat dicerna. Entah ini sebenarnya teman-teman harus cek lagi, tapi saya pernah baca bahwa memang melatih otot perut juga menstimulasi area pencernaan. Jadi baik banget kalau mau makanannya cepat dicerna, nggak terpecah menjadi lemak yang jahat, tapi tergantung makanannya juga ya. Nah itu lakukan latihan pagi hari sebelum teman-teman makan apapun. Oke, teman-teman, hari ini saya pakai matras dari Nirvana. Kebetulan saya lagi dikirimin ini, dan ini bagus banget, travel mat. Saya punya matras Nirvana sudah 2. Yang pertama yang seri klasik, kapan-kapan akan saya cerita juga. Seri klasik itu the best, saya pakainya udah lama dan nggak brudul, nggak terkelupas atau apapun. Kemudian tebelnya nyaman dan gripnya juga nyaman, jadi nggak gampang licin. Teman-teman boleh cek. Nanti aku kasih link di bawah, dan ini travel mat, jadi ini bisa dilipat. Ini aku alas di bawahnya dengan matras yang lain. Kalau teman-teman suka traveling atau punya pekerjaan yang menuntut untuk banyak keluar kota,
bisa beli ini sehingga worth it, masih bisa latihan walaupun lagi traveling. Sampai ketemu lagi teman-teman, terima kasih sudah latihan bersama. Semoga latihan ini membantu. Apapun pertanyaan yang teman-teman mau sampaikan, silahkan tinggalkan di kolom komentar. Sampai ketemu di latihan berikutnya. Namaste.